UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020, Prodi Ilmu Politik, mata kuliah Critical and Creative Thinking kelas B. Dari kelompok 5, saya Krisna Pratiwi dengan NIM belakang 042. Saya Risa Andani dengan NIM belakang 041. Saya Alfa Falah Ramadhani Sahas dengan NIM belakang 101. Saya Nabila Nurhayani dengan NIM belakang 108. Nih, kenapa kelompok 5 ini ngumpul? Karena kami mau bahas proyek penugasan dengan tema energi bersih. Jadi tuh topiknya tuh energi bersih ini tuh jadi pembahasan dalam skala internasional yang mana memiliki tujuan untuk melindungi lingkungan, membuat dunia lebih bersih dari emisi dan juga berupaya dalam mengatasi krisis iklim. Wah, disinggung nih bahwa penggunaan energi bersih ini menjadi perbincangan internasional yang dimana PBB sejak tahun 2015 itu melalui agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menjadi rencana global untuk 15 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2030. Nah, benar tuh, di SDGs sesuai dengan topik kelompok kita, yaitu energi bersih yang masuk ke dalam isu lingkungan atau pada goals 7 bahwa SDGs memiliki 5 tujuan. Salah satunya adalah pada tahun 2030 memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern, dan masih ada 4 tujuan lainnya. Isu soal energi bersih ini juga sebelumnya baru-baru ini dibahas di KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 30 sampai 31 Oktober tahun 2021 yang lalu. Dalam KTT tersebut, Perdana Menteri Italia yaitu Mario Draghi menyampaikan bahwa negara-negara ini tuh harus cepat dalam menghapus batu bara dari daftar sumber energi primer serta melakukan investasi yang lebih banyak dalam soal energi terbarukan. Nih, tadi Risa baru ngomong si Perdana Menteri Mario Draghi di KTT G20 ini ngasih tahu harus dilakukannya penghapusan batu bara. Mungkin kalau di sekitar kita gampangnya bisa kita lakuin itu penghematan bahan bakar minyak alias BBM. Nah, itu BBM ini bisa kita lakukan dengan cara mengurangi BBM ataupun bahkan menggantinya. Nah, terus BBM ini sampai sekarang kan masih banyak dipakai nih sama masyarakat. Sampai sekarang yang dulu bahkan ada jenis BBM premium yang diganti Pertalite, Pertamax, dan solar. Ya kan? Bener banget, salah satu bentuk upayanya itu dengan cara mengurangi BBM itu menggunakan kendaraan umum kayak KRL, MRT, terus Transjakarta buat bepergian jarak jauh. Kalau misalkan jarak dekat ya bisa naik sepeda atau jalan kaki, karena itu juga merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan BBM. Terus juga kalau misalkan pakai kendaraan umum ini kan jadi nggak usah ngantri-ngantri nih buat ngisi bensin gitu kan, terus juga ngehemat biaya gitu. Mending nanti kalau misalkan mau berangkat ke kampus itu kan bisa nih uang buat beli bensin jadi buat beli jajan gitu, buat beli makan. Nah, ngomong-ngomong soal kendaraan seperti yang tadi dibilang Nabila, itu mungkin pengurangan penggunaan BBM bisa dengan pengurangan menggunakan kendaraan pribadi ya. Namun ini pemerintah punya inovasi lain tahu. Jadi pemerintah itu menyediakan kendaraan umum yang ramah lingkungan. Jadi manfaat dari kendaraan umum ramah lingkungan ini selain kita sebagai masyarakat ikut turut andil dalam upaya pengurangan penggunaan BBM, itu masyarakat juga diuntungkan karena pengeluaran keuangan menjadi lebih berkurang, lebih menipis lah ya, lebih hemat gitu. Nah, setahu aku itu ada salah satu dobrakan pemerintah nih, kendaraan umum yang ramah lingkungan dengan menggunakan listrik. Nah, salah satu kendaraannya tuh kalau salah Transjakarta listrik ya. Nah, salah satu rute Transjakarta listrik itu dari Pondok Labu ke Blok M. Nah, teman-teman UPN Veteran Jakarta, kalau misalnya yang rumahnya di Blok M sekitarnya ini, bisa menggunakan kendaraan umum tersebut, Transjakarta listrik. Nah, itu tuh manfaatnya selain kita ya seperti tadi turut andil dalam pengurangan penggunaan BBM, kita juga lebih hemat lah ya. Uang yang digunakan pada saat menggunakan kendaraan pribadi itu menjadi untuk kebutuhan lain gitu kan. Ya, lebih bermanfaat. Kalau kayak kata Alfa gitu ya, setuju banget kalau penggunaan kendaraan umum, terlebih lagi kendaraan umum yang emang ramah lingkungan itu emang
ini banget buat mengurangi konsumsi BBM. Selain itu juga ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM, kayak misalnya yang punya kendaraan pribadi itu lebih harus sering untuk mengecek kendaraan pribadinya. Kenapa demikian? Soalnya kalau kendaraan pribadinya nggak dicek secara berkala, itu kan akan jadi dalam keadaan buruk mesinnya, dan itu akan terjadi pemborosan bahan bakar. Dari tadi cara pengurangan penggunaan BBM nih dari bagaimana kita ngalihin kendaraan pribadi ke kendaraan umum sampai servis kendaraan kan. Ternyata ada cara lain, itu mengurangi penggunaan plastik sama karet. Ternyata plastik sama karet ini juga bahan bakunya dari minyak bumi. Kayak ya kita udah tahu lah gimana sih harus ngurangin penggunaan plastik. Kayak bawa Tupperware kemana-mana, botol minum, tapi jangan sampai dihilangin, takut diomelin. Terus sama udah banyak nih kata ini loh soal sedotan. Kan dulu-dulunya sedotan selalu dari plastik. Ternyata ada sedotan stainless, dan bahkan di minimarket itu banyak yang udah dijajarin tuh plastiknya plastik sedotan yang dibungkus itu dari kertas. Jadi mungkin kita bisa lebih milih, oh itu sedotannya dari kertas, mungkin sensasi rasanya beda, tapi kita coba aja buat mengurangi penggunaan minyak bumi. Ya kan, terus kayak muncul pertanyaan nih, kalau bagaimana kalau BBM itu digantiin sama bahan bakar lainnya, misal kayak listrik, kayak Alfa tadi bilang kan ada Transjakarta listrik tuh sekarang. Terus juga kendaraan pribadi kan sekarang ada beberapa yang udah pakai listrik. Terus juga ada air fryer yang bisa ngehemat gas bumi sama juga minyak. Terus nih, menurut kalian apakah BBM itu emang bisa untuk digantikan? Bisa, karena banyak bahan bakar yang menjadi pengganti BBM, antara lain itu biomas metane, hidrogen, terus kompres, natural gas, terus sintetik gasolin dan etanol. Walaupun bahan-bahan bakar ini belum sempurna gitu, tapi kalau misalkan dipergunakan dengan baik dapat bisa menjadi pengganti BBM. Nah, ngomong-ngomong soal bahan pengganti BBM, ini masyarakat Indonesia tuh udah pinter tahu. Oh, masyarakat Indonesia ini sendiri. Iya, nah mereka tuh udah kayak mulai cari inovasi, bahan apa sih yang bisa mengganti BBM. Ini salah satunya dari yang aku baca, itu dari salah satu laman portal berita, Jawa Pos. Itu katanya tuh ada 5 mahasiswa Universitas Erlangga atau UNER yang berhasil menciptakan inovasi bahan pengganti BBM. Keren banget ya berarti. Iya, tahu nggak pakai apa itu bahan penggantinya? Apa tuh? Pakai, mereka tuh memanfaatkan limbah plastik kresek. Wah, hebat ngurangin banget. plastik nyambung Iya. nih. Kenapa ya pada milih limbah plastik kresek? Kalian tahu nggak sih alasannya? Kenapa itu? Itu tuh katanya plastik kresek itu mengandung bahan hidrokarbon yang bisa menghasilkan minyak. Nah, pada tahu nggak caranya gimana? Coba sebutin. Nah, caranya itu, nah yang tadi kan limbah plastik kresek itu dimanfaatkan, itu dipotong-potong kecil-kecil. Kemudian itu tuh dimasukin ke suatu alat. Nah, di alat itu kayak proses thermal checking, kalau nggak salah. Dikoreksi ulang ya. Iya. Di portal Nah, Jawa Pos. kemudian itu dilakukan proses pembakaran dengan menggunakan suhu tinggi sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius dengan durasi 45 menit. Kemudian setelah proses pembakaran tersebut, keluarlah bahan pengganti BBM. Bahan pengganti BBM keluar, ya BBM tapi dari limbah plastik kresek, yaitu bensin dan solar gitu. Tapi ini kata salah satu mahasiswa Universitas Erlangga bilang kalau inovasi ini masih terus dikembangkan dan diperbaiki. Salah satunya dengan perencanaan alat yang dapat memisahkan secara otomatis hasil dari proses pembakaran limbah plastik kresek itu menjadi kayak langsung muncul dipisah gitu, kayak ini bensin, solar sama pertama gitu. Semoga pemerintah dukung ya mahasiswa yang inovasi gini, yang mana bisa kita lihat kalau karya anak bangsa dijual di bangsanya sendiri. Oke, kita udah bahas topik ini dibahas secara internasional, udah bahas cara ngurangin penggunaan BBM sampai BBM ini bisa diganti nggak sih? Nah, untuk menutup sebelum perbincangan ini selesai, gimana kalau aku simpulin kayak untuk ngurangin penggunaan BBM
yang udah kita sebutin tadi, kalian bisa nyoba pakai kendaraan umum. Baik kendaraan umum mungkin masih berbasis ya masih gunain BBM, atau bahkan yang udah ramah lingkungan kayak Alfa bilang, yang rute Pondok Blok M, Pondok Labu. Nah, bisa dicoba. Ataupun ya bisa bawa Tupperware kalian kemana-mana ya. Terus kalau udah gitu kan kalian ikut ngambil tujuan yang udah dirancang secara internasional itu, yang bisa melindungi lingkungan, ngatasin krisis iklim sampai mengurangi emisi. Tapi kalau enggak ya udah pasti bahan bakar minyaknya bakal cepat habis, yang mana bisa ngehambat ntar kendaraan mau diisi apa, dan industri-industri yang pakai dari minyak bumi ini bagaimana nasibnya. Oke, sekian dari kelompok 5. Terima kasih.